Apa kabar anak-anak? Ya, Ibu berharap semoga kalian selalu sehat ya. Baik, kita masih berada di tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. 2. Dengan membaca, siswa dapat mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. 3. Dengan membaca petunjuk, siswa dapat menjelaskan cara mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional dan tes lainnya, beserta petunjuk secara benar. Anak-anak, kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat memulai wirausaha? Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti, aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Bapak saya seorang perajin kayu. Sejak kecil saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Mungkin saja. Biasanya, kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Oh, saya tidak sekedar bermimpi. Saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana, saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya. Loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya. Usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha.
Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar pemukimanmu. Betul juga ya, Pak. Tidak terpikir olehku sebelumnya, perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku. Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula. Wah, ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya, Pak? Lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan dengan bermimpi kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sore itu, Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan percakapan tadi, ayo sekarang kalian siapkan buku tugasnya ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? 2. Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Nah, silahkan kalian kerjakan di buku tugas ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut materi berikutnya ya. Nah, ini adalah sebuah formulir. Silahkan kalian perhatikan contoh formulir. Ini merupakan contoh formulir ujian sekolah atau madrasah. Silahkan kalian cermati. Di sini di dalam pengisiannya terdapat identitas ya. Baik anak-anak, setelah kalian memperhatikan contoh formulir tersebut, sekarang kalian siapkan buku tugasnya ya. Tugas berikutnya, apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Baik anak-anak, sekarang kita masih berada di tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar dan membaca langkah-langkah pembuatan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. 2. Dengan mengamati gambar dan membaca langkah-langkah pembuatan, siswa dapat membuat buklet secara tepat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai reklame, seperti poster, logo, dan embalase. Nah, sekarang kamu akan mengenal satu reklame lagi, yaitu buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Buklet biasa terdiri atas cover, daftar isi,
dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Penggunaan buklet untuk promosi menjadi salah satu keunggulan bagi perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena di zaman digital ini kita sangat membutuhkan sumber informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena ini, dibutuhkan sekali sebuah sumber media yang dapat dipercaya dan dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat, perusahaan, komunitas, atau yayasan. Meningkatnya pertumbuhan masyarakat Indonesia pasti diikuti dengan tumbuhnya kebutuhan konsumen masyarakatnya. Oleh karena itu, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk memasarkan produk dengan cara melakukan sebuah promosi yang dapat berujung kepada peningkatan penjualan. Dan buklet merupakan salah satu dari banyak media yang digemari oleh pengusaha untuk dijadikan media pemasaran. Buklet ini berisikan pesan-pesan penting dan menarik, dengan desain yang profesional sehingga calon pelanggan tertarik untuk melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian perhatikan langkah-langkah membuat buklet dengan tangan berikut ini ya. Langkah pertama, pilihlah kertas dan tentukan jumlah halaman. Misalnya dengan menggunakan kertas ukuran A4 sebanyak 6 halaman. Langkah kedua, silakan lipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama, seperti terlihat pada gambar di samping. Pada langkah 3, tumpuklah kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Langkah keempat, putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman. Pada bagian pertama, sampul depan. Pada bagian kedua adalah daftar isi, dan pada bagian ketiga adalah isi dari sebuah buklet. Pada langkah 5, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Dan pada langkah ke-6 ini, silakan warnai gambar agar tampak lebih menarik. Nah, anak-anak, itulah tadi langkah-langkah cara membuat buklet. Gampang kan? Kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Dan sekarang silakan kalian siapkan buku tugasnya. Tugas pada soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan buklet? Kedua, apa fungsi buklet? Dan yang ketiga, sebutkan bagian-bagian dari buklet. Silahkan kalian kerjakan di buku tugasnya. Kita jumpa lagi di tema 5. Wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Tujuan pembelajaran kali ini 1. Dengan membaca teks petunjuk pengisian, siswa mampu menjelaskan cara mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional dan tes lainnya beserta petunjuk secara benar. 2. Dengan membaca teks petunjuk pengisian, siswa dapat mempraktikkan mengisi teks formulir ujian khusus, misalnya ujian sekolah atau madrasah dan tes lainnya, beserta petunjuk secara benar. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Nah, sekarang kamu akan mempraktikkan mengisi formulir tersebut. Perhatikan kembali formulir ujian sekolah atau madrasah yang telah kamu pelajari sebelumnya ya. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian perhatikan petunjuk pengisian formulir berikut ini ya. 1. Isilah hanya dengan pensil 2B. 2.
Lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. 3. Jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak. Pilih jawaban yang benar. 4. Tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. 6. Tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Lalu silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. 7. Silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. 8. Tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. 9. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian silanglah kotak yang benar. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan petunjuk pengisian formulir tadi, sekarang saatnya kalian mempraktekkan untuk mengerjakan formulir tersebut. Silakan kalian isi pada formulir yang sudah disediakan oleh sekolah ya.